Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kesombongan religius, pelajaran dari orang Farisi dan pemungut cukai. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 18, ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang menjadi perhatian Yesus yang telah mengkristal di kalangan orang Yahudi, khususnya kaum agamawi atau kaum religius ini, mereka yang beriman, sehingga pada akhirnya menjadi kesombongan religius, yaitu orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Di ayat yang ke-9, perhatikan, semua orang yang lain, jadi nggak ada yang benar selain mereka gitu. Nah, hal tersebut disampaikan Yesus melalui perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai di ayat yang ke-10 itu. Nah, berdoa di bait Allah ini biasa dilakukan secara personal maupun secara komunal. Dan jam doa mereka itu fleksibel ya, bisa jam 9 pagi atau jam 3 sore. Dan saya tidak tahu ini konteks doanya mereka personal atau komunal pada waktu itu. Nah, kemudian kita lihat saudara, sangat jelas Yesus menunjuk kepada orang Farisi sebagai orang yang menganggap dirinya benar dan yang memandang rendah semua orang lain. Sedangkan si pemungut cukai tentu saja di posisi orang lain yang dianggap tidak benar dan dipandang rendah itu. Ya, kalau melihat satu sosial sih, wajarlah bahwa orang Farisi sebagai kaum religius yang terpandang, sedangkan pemungut cukai sebagai kaum marginal dan terhina di masyarakat. Perhatikan saudara, frasa yang mengatakan menganggap dirinya benar dari teks Yunani kemudian diterjemahkan oleh sebagian besar versi dalam bahasa Inggris dengan mengandalkan, ya. Jadi dari bentuk kata kerjanya jelas ya bahwa orang Farisi tersebut memegahkan apa yang dia yakini sebelumnya dengan mempraktikannya sekarang di hadapan Tuhan dan orang lain sebagai kebenaran yang hanya berlaku bagi dirinya, bukan bagi orang lain. Nah, atau mungkin bagi orang lain nggak bisa dilakukan, dianggapnya begitu. Hanya dia yang bisa melakukannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesombongan religius dalam aktivitas religius. Kan waktu itu mereka sedang berdoa ya saudara. Jadi dalam aktivitas religi, mereka atau orang Farisi ini, maksudnya personalnya, melakukan tindakan yang menunjukkan kesombongan. Ini yang disebut kesombongan religius. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan kemudian di ayat 11 dan 12 itu dikatakan, ucapan syukur orang Farisi itu hanya sebuah manipulasi belaka karena ucapan syukur itu tentu ditujukan kepada Allah semata. Harusnya kan begitu. Tetapi orang Farisi ini justru menonjolkan prestasi religiusnya, yaitu hal-hal yang menekankan pada aku dalam bentuk positif. Aku ini dalam bentuk positif. Dan ia menunjuk semua orang lain dalam bentuk yang negatif. Bahkan orang Farisi tersebut melakukan beberapa hal yang melampaui apa yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Misalnya, saudara, tentang berpuasa. Itu ditetapkan sebetulnya hanya setahun sekali, tetapi kemudian bisa ditambahkan untuk satu hal-hal yang dianggap penting. Nah, kemudian orang Farisi ini ternyata melakukannya seminggu 2 kali. Dan ini sesuatu yang sebetulnya hebat ya, luar biasa. Perlu komitmen tinggi. Tetapi motivasinya salah. Lalu ia memberikan persepuluhan dari segala penghasilannya. Ini juga hebat. Dan ini kalau kita melihat apa yang diberikan orang Farisi, ini sebetulnya persepuluhan yang gak lazim. Ini sebetulnya persepuluhan yang jauh lebih hebat kelihatannya. Karena Yesus pernah mengatakan dalam kritiknya kepada orang Farisi mengenai persepuluhan dalam Matius pasal 23, mereka di sana memberikan persepuluhan bahkan melampaui apa yang ditetapkan Taurat. Taurat tidak mengatur tentang
adas manis, tentang jintan, ya, tentang selasi, nggak ditetapkan, tetapi justru orang Farisi menambahinya. Oke lah, kalau itu dilakukan dengan hati yang benar, maka tentu itu baik-baik saja menurut Yesus. Tetapi yang disorot Yesus adalah sikap hati mereka. Nah, saudara, berbanding terbalik di ayat yang ke-13, di sana dikatakan si pemungut cukai justru berdiri jauh-jauh. Nah, ini mungkin jauh dari ruang kudus atau ruang maha kudus. Nah, yang jelas, ia merasa tidak layak berdiri di hadapan Allah yang maha kudus. Si pemungut cukai ini bahkan memukul diri, yang menurut tradisi orang Yahudi ini menyiratkan kepedihan yang mendalam. Jadi dari hati yang merasa tidak layak dan pedih itulah lahir doa yang tulus dan sederhana saja. Bunyinya, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, saudaraku, hasil akhirnya adalah di ayat 14. Kita tahu bersama, sudah kita baca, mari. Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, maksudnya si Farisi itu tidak. Si pemungut cukai dibenarkan, si Farisi tidak. Dan ingat, ini di hadapan Allah. Sebab di hadapan Allah ini, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks kita sekarang, sepatutnya lah kita menunjukkan sikap yang sama. Kebenaran yang kita miliki adalah anugerah Allah di dalam Kristus semata, bukan karena upah. Dan anugerah kita, ya, yang kita terima itu melalui iman, di mana kita semestinya menyadari bahwa ketidaklayakan, kehinaan, dan ketidakmampuan diri sendiri untuk membenarkan diri di hadapan Allah itulah yang kemudian membuat kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sendiri harus mengaku jujur, sebagai hamba Tuhan saya tidak luput dari kesalahan ini. Beberapa waktu yang lalu, waktu yang belakang, saya pernah mengalami ini, saudara. Ketika saya berdoa, dalam doa saya itu saya datang kepada Tuhan sebetulnya dalam bentuk kekecewaan, ya. Saya sedang kecewa. Lalu saya berdoa, tetapi seperti orang Farisi ini, saudara. Ketika saya merasa saya lebih hebat dari orang lain, saya lebih berprestasi dari orang lain, saya lebih banyak melakukan sesuatu bagi pemimpin atau atasan saya. Tetapi kemudian kenapa saya tidak mendapatkan hasil yang lebih baik dari apa yang saya terima sekarang, sementara orang lain itu melampaui saya? Dan itu membuat saya kecewa dan seperti protes kepada Tuhan, meskipun itu dalam doa. Saudaraku, tidak sadar saya waktu itu, saya sedang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut kesombongan religius. Berdoa, memuji Tuhan, tetapi ujungnya adalah sikap hati yang salah yang dikeluarkan melalui pernyataan, ketidakpuasan. Ya, secara nggak langsung saya sedang menuduh Allah tidak adil. Dan ini tidak benar, saudara. Tetapi puji Tuhan, hanya beberapa jam kemudian, saya kemudian dijamah oleh Tuhan, dan Roh Kudus kemudian berbicara dalam hati saya. Dia mengingatkan apa yang telah saya capai, apa yang saya peroleh. Apakah saya selama ini melihat diri saya pada akhir yang menghasilkan itu, ataukah saya melihat proses perjalanan saya menuju keberhasilan itu? Saya bersama siapa di situ? Hal-hal yang tidak mungkin. Di sana saya melihat campur tangan Tuhan. Ketika saya tidak mempunyai biaya untuk mendapatkan 2 gelar S2 saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah saya dapat pikirkan. Dan banyak hal lagi yang saya sebut prestasi-prestasi di belakang. Beberapa waktu sebelumnya lagi, Tuhan menunjukkan semua karena anugerah, bukan karena saya bisa, tetapi karena Tuhan mempercayakan saya untuk melakukan itu agar Dia yang dipermuliakan, bukan saya, bukan aku. Bukankah ini seperti orang Farisi?
Kemudian saya mulai menangis dan terpaku di hadapan Tuhan. Kemudian saya sujud, menangis di hadapan Tuhan dan mengaku, Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Siapakah orang hina ini yang berani memegahkan diri di hadapan Allah yang mulia? Siapakah aku, debu tanah yang hina ini, berani menyombongkan diri di hadapan Pencipta yang agung? Aku orang berdosa, aku hamba yang tidak berguna, ampuni hamba-Mu. Kemudian saudara, Tuhan menghibur saya dengan kebenaran firman-Nya. Kemudian saya bisa bangkit lagi dan saya tahu saya telah diampuni, saya telah dibenarkan, dan saya dapat menatap masa depan lagi, bukan dengan mata kesombongan, tapi dengan penuh penyerahan diri dan berharap serta mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang saya lakukan, kiranya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Selamat beraktivitas saudara, kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk dapat memandang orang lain setara dengan kita di hadapan Tuhan. Sama baiknya, dan bisa juga kita sama buruk dan sama berdosanya di hadapan Allah. Tuhan tolong kita semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih selalu firman-Mu menyegarkan kami, mengingatkan bahkan menegur kami. Sadar enggak sadar kami harus mengakui, seringkali kami menjadi seperti orang Farisi. Tetapi sebagaimana hamba-Mu telah bersaksi, hamba ini pernah menjadi orang Farisi sekaligus pemungut cukai di hadapan Tuhan, yang melihat bahwa benar-benar hidup ini hanya karena anugerah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena aku. Bapa di sorga, bimbing kami semua anak-anak-Mu ini, agar kami melihat orang lain itu sama baiknya di hadapan Tuhan. Dan kalau kami melihat mereka itu buruk, biarlah kami menyadari bahwa kami pun mungkin sama buruknya di hadapan Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, dapat memandang orang lain dari kacamata Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu itulah yang harus dikedepankan, agar kami juga dapat menerima dan mengasihi orang lain, serta membuat mereka merasa mereka berharga sebagaimana kami berharga di mata Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami siap bekerja dan berbagi kasih melalui karya-karya kami, melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami di tempat kami berada dan beraktivitas atau bekerja. Nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.